Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, kelas Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas G, akan mempresentasikan tugas paper review kami yang berjudul Reviewing the Domain of Technology and Innovation Management of Visualizing Bibliometric Analysis, di mana anggota kelompok kami terdiri dari Pak Alif Ramadan, Pak Eka Bayu Bimantara, Pak Daki Maulana M, dan saya Juwita Darmayanti. Berikut outline dari tugas kami. Di mana konten yang pertama adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian, diskusi dan kesimpulan, dan akan dibawakan oleh Pak Ali Ramadan. Ya, terima kasih Mbak Juwita. Baiklah, akan saya mulai ya. Untuk pertama itu abstrak. Eh, Manajemen Teknologi dan Inovasi, atau dapat disingkat TIM ya. Ini memainkan peran yang semakin penting dalam kelangsungan hidup dan kemakmuran perusahaan, serta pertumbuhan ekonomi negara, yang membuatnya semakin penting untuk melacak lintasan bidang penelitian ini. Namun, hingga saat ini, sedikit penelitian yang menganalisis evolusi bidang TIM secara kuantitatif, bertujuan untuk mencapai pemahaman menyeluruh tentang penelitian di bidang TIM. Penelitian ini mengekstrak semua publikasi di 13 jurnal teratas tentang TIM dan referensinya yang dapat ditemukan di Web of Science. Selanjutnya, melalui analisis kategori, kokategori, analisis kositasi, analisis kata kunci bersama, dan analisis rekan penulis, struktur intelektual penting bidang TIM, diidentifikasi dan didistribusi serta evolusi titik panas bidang ini disajikan. Gambaran menyeluruh tren yang muncul dan poin-poin utama bidang TIM disediakan, yang mungkin berkontribusi pada pemahaman dan studi TIM kita di masa yang akan datang. Silakan lanjut, Pak. Eh, Selanjutnya kita ke pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini ada beberapa hal-hal penting yang sudah dipoin-poinkan sebagai berikut. Yang pertama, selama 2 abad terakhir, sains dan teknologi telah mengalami perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagaimana tanggapan manajemen teknologi dan inovasi (TIM) yang mencerminkan kebutuhan yang dihasilkan oleh perubahan industri dan masyarakat, lahir pada awal abad ke-20. TIM adalah bidang pengetahuan interdisipliner yang melibatkan disiplin ilmu seperti ekonomi, manajemen, dan sosiologi dan berkembang pesat. Yang kedua, pemahaman global dan komprehensif tentang bidang TIM sehingga menciptakan kebutuhan untuk tinjauan komprehensif bidang tersebut. Sementara itu, banyak akademisi juga mempelajari TIM dari perspektif kebijakan yang bertujuan untuk membangun lingkungan yang lebih baik yang mendukung inovasi di negara-negara. Akibatnya, wawasan dari penelitian dalam domain TIM meledak. Dilanjutkan, ini ada poin ketiga tentang ulasan bagus di bidang TIM, yaitu salah satunya adalah ulasan kualitatif. Ulasan kualitatif dapat memberikan wawasan mendalam melalui pembacaan makalah yang dipilih dengan seksama. Baru-baru ini, para akademisi melakukan banyak ulasan tentang inovasi terbuka. Yang keempat, konvergensi, divergensi, dan kesenjangan di seluruh karya tantangan inovasi terbuka. Misalnya, yang dikutip dalam West dan Bogers meninjau 291 makalah dan menyarankan konvergensi, divergensi, dan kesenjangan di seluruh karya tentang inovasi terbuka. Beberapa tinjauan lain meneliti topik lain seperti kekayaan intelektual, itu ada di Kandelin, Sandberg, dan Mailin di tahun 2012, dan inovator rumah sakit. Ini dikutip dari Tun dan Mina di tahun 2016. Untuk poin kelima, tinjauan bibliometrik yang merupakan metode populer untuk memahami status dan kesenjangan dalam bidang tertentu. Tinjauan bibliometrik dapat menganalisis jumlah besar publikasi dan beragam disiplin akademis yang terlibat dalam bidang sasaran. Dalam analisis bibliometrik, akademisi dapat menggunakan atribut publikasi termasuk judul, kata kunci, penulis, referensi, tempat penerbitan, dan metadata lainnya.
untuk mengevaluasi dan membandingkan produktivitas penerbitan dan aktivitas kolaboratif akademisi, lembaga, dan negara. Akademisi juga dapat menganalisis evolusi bidang ilmiah. Poin keenam, di bidang TIM, tinjauan bibliometrik terhadap inovasi terbuka untuk mengungkap tiga area berbeda. Pertama, diselidiki sepenuhnya, dan dua lainnya masih relatif kurang diteliti. Kajian bibliometrik tentang inovasi hijau, inovasi nasional, inovasi produk, dan proses. Serta sistem inovasi juga disediakan oleh para akademisi. Ini dikutip oleh Liu Yin di tahun 2015, ada juga di tahun 2017, 2012, dan di tahun 2016. Ini ada banyak kutipan. Kajian bibliometrik yang paling terkait adalah kajian yang membahas TM secara keseluruhan, menggunakan Vardenberg dan kawan-kawannya untuk tahun 2012 itu menggunakan referensi dari 11 buku pegangan untuk mengeksplorasi basis pengetahuan bidang inovasi. Dalam kutipan Merigo di tahun 2016, mereka mengidentifikasi negara-negara yang paling produktif dan berpengaruh dalam penelitian inovasi. Dan di tahun 2018 yang dikutip dari Roseto itu meneliti struktur dan evolusi penelitian inovasi. Kedua studi ini mencoba menggunakan beberapa metode baru dalam analisis bibliometrik. Sementara tinjauan bibliometrik yang ada di dalam bidang TIM, terutama menggunakan metode kutipan dan kositasi, studi ini juga menggunakan kata kunci bersama dan metode deteksi burst untuk menganalisis data. Yang ketiga, berdasarkan dua aspek pertama, penelitian ini dapat menghasilkan lebih banyak wawasan karena datanya lebih komprehensif dan metode analisis data baru, bertujuan untuk membuat tinjauan holistik dan komprehensif atas bidang TIM. Jadi ini pertama-tama mengidentifikasi 13 jurnal paling berpengaruh di bidang ini. Berdasarkan jurnal ini, sudah dikumpulkan 16.801 publikasi dan 3.771 referensi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tinjauan pustaka. Dalam bidang teknologi dan inovatif manajemen, itu adalah sebagai berikut. Satu terkait absorptive capacity oleh Cohen dan Levital di tahun 1990. Perusahaan harus mampu mengenali penyerapan dan menerapkan inovasi dari lingkungan eksternal untuk tetap berkembang. Yang kedua, ada kutipan dari TC Pisano dan Swen, ini tahun 1997, terkait dynamic capabilities, tentang kemampuan adaptasi perusahaan terhadap perubahan teknologi. Itu sangat penting untuk mempertahankan daya saing. Dan yang ketiga itu ada kebijakan inovasi dan keberlanjutan yang dikutip oleh Kifima dan Kern tahun 2016. Regulasi dan kebijakan inovasi berperan besar dalam mendorong keberlanjutan serta transisi menuju teknologi hijau. Implikasinya, teknologi dan inovatif manajemen atau TIM berkembang dari inovasi internal menuju pendekatan ekosistem dan keterbukaan. Yang kedua, faktor eksternal seperti kebijakan, inovasi, dan lingkungan bisnis semakin berpengaruh dalam strategi inovasi perusahaan. Kita lanjut untuk topik bibliometric analysis. Yang pertama itu ada kutipan dari Van Eck dan Waldman tahun 2009 tentang pengembangan alat bibliometrik. VO, VOS Viewer dikembangkan sebagai alat populer untuk memetakan jaringan bibliometrik. Yang kedua, yang dikutip dari Fagerberg, Fossas, dan Saper Research tahun 2012 tentang analisis bibliometrik untuk inovasi, di mana dikutip adalah analisis bibliometrik digunakan untuk memahami dasar pengetahuan dalam bidang inovasi. Dan yang ketiga itu ada identifikasi produktivitas penelitian. Ini dikutip dari Merigo tahun 2016. Analisis bibliometrik dapat mengidentifikasi negara dan institusi paling produktif dalam penelitian inovasi. Implikasi, bibliometrik analisis menjadi alat yang kuat dalam pengukur evolusi dan pengaruh suatu bidang akademis. Dan yang kedua, teknologi seperti machine learning dan network analysis dapat meningkatkan akurasi dan kedalaman analisis bibliometrik. Mungkin selanjutnya dapat diterangkan oleh Pak Eka Bayu. Dipersilakan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alif. Akan saya lanjutkan untuk tinjauan pustaka mengenai review.
Yang pertama dikutip dari Hang Xi tahun 2011, yaitu membahas perkembangan konsep open innovation dengan tujuan sistematis terhadap berbagai publikasi. Yang kedua ada dari WSJ dan Buggers tahun 2014 melakukan qualitative review terhadap penelitian open innovation. Hal ini mengidentifikasi tren utama dalam kesenjangan di dalam penelitian yang dilakukan. Yang ketiga ada dari Randawa, Wilden, dan Hoberger tahun 2016. Mereka melakukan penelitian tentang bibliometric review untuk mengidentifikasi tiga area utama dalam inovasi terbuka, yaitu penelitian yang sudah matang, area yang berkembang, dan topik yang kurang tereksplorasi. Implikasinya adalah yang pertama, pendekatan review yang menggabungkan kualitatif dan bibliometric analysis dapat memberikan wawasan yang kaya dan mendalam. Yang kedua, area penelitian yang masih kurang dieksplorasi dapat diidentifikasi melalui analisis citation gaps dalam literatur. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka mengenai co-occurrence analysis. Yang pertama dikutip dari penelitian Lee and Xu tahun 2010 menunjukkan bahwa analisis co-occurrence dapat mengungkap struktur penelitian regional dalam inovasi. Yang kedua dari Kubu Lopez Herrera tahun 2011 membahas berbagai metode analisis bibliometrik termasuk co-occurrence serta bagaimana teknik ini dapat mengidentifikasi jaringan pengetahuan dalam suatu bidang. Yang ketiga dikutip dari Abbasi and Hussein tahun 2014 mengukur pengaruh jejaring sosial akademik dalam membentuk pola penelitian dan kolaborasi ilmiah. Implikasinya adalah yang pertama, co-occurrence analysis dapat mengungkap hubungan tersembunyi antara berbagai konsep dan tren dalam literatur akademik. Yang kedua, kombinasi co-occurrence dengan machine learning dapat meningkatkan akurasi dalam pemetaan kata kunci dan temuan dalam penelitian baru. Nah, tinjauan pustaka selanjutnya adalah dari cluster analysis. Dikutip dari Kobo dan Lopez Herrera tahun 2012, menjelaskan bagaimana Scheme dapat digunakan untuk melakukan science mapping dengan teknik clustering. Yang kedua dari Mason and Guriev tahun 2013, bulan Oktober, membandingkan berbagai alat science mapping termasuk Hisight, VOS Viewer, dan SageSpace dalam mengidentifikasi pola penelitian. Yang ketiga dikutip dari Sensi tahun 2016 menunjukkan bahwa SageSpace dapat digunakan untuk mendeteksi dan memvisualisasikan tren yang berkembang dalam literatur akademik. Nah, implikasinya adalah yang pertama, cluster analisis membantu mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang dan yang sudah mapan dalam TIM. Yang kedua, teknik ini dapat digunakan untuk mengungkap riset yang terfragmentasi atau kurang terhubung, yang dapat menjadi peluang untuk kolaborasi antar disiplin ilmu. Nah, yang selanjutnya adalah bab tentang metodologi. Yang pertama, terkait dengan sampel dan data. Ada beberapa poin, yaitu pertama, TIM adalah bidang interdisipliner yang melibatkan sejumlah bidang yang saling berhubungan. Oleh karena itu, penggunaan pencarian kata kunci atau keyword untuk memperoleh sampel dapat mengakibatkan titik buta untuk bidang yang signifikan tersebut. Yang kedua, dalam studi ini, batas-batas TM didefinisikan menurut kriteria yang berpusat pada jurnal. Secara khusus, pertama-tama kami menentukan jurnal-jurnal teratas dalam bidang TM dan mengunduh makalah-makalah dalam jurnal-jurnal tersebut yang digunakan dalam daftar pustaka dalam jurnal yang terkait. Nah, yang selanjutnya, peneliti memperoleh referensi makalah-makalah dalam jurnal-jurnal teratas di bidang TIM yang berisi makalah terkait TIM dalam jurnal bidang lain termasuk pemasaran, ilmu manajemen dan riset operasi, serta ekonomi makalah konferensi dan buku-buku yang lain. Nah, dengan demikian, makalah-makalah dalam jurnal-jurnal teratas di bidang TIM dan referensinya digunakan sebagai data untuk analisis lebih lanjut dalam penelitian yang selanjutnya. Masih terkait dengan sampel dan data, yang selanjutnya ada banyak peringkat jurnal di TIM dan masing-masing memiliki penekanan khusus tersendiri. Untuk membuat studi secara objektif dan tidak memihak, 5 studi sebelumnya dilakukan oleh para sarjana yang berbeda tentang peringkat jurnal TIM. Dirujuk dari Hall tahun 2016, Lee tahun 2015, Linton tahun 2006, Fong Papang tahun 2012, Yang Entau dan
tahun 2012 juga. Nah, studi-studi tersebut memungkinkan kita untuk mendapatkan 5 daftar jurnal teratas dalam bidang TIM dan kemudian memilih persimpangan dari 2 daftar manapun yang akan kita pilih. Nah, dengan kata lain, daftar target yang mencakup jurnal yang muncul setidaknya 2 kali dalam kelima daftar. Daftar lengkap dari 13 jurnal yang dipilih ditunjukkan pada tabel 1 yang diberi peringkat menurut faktor dampaknya pada tahun 2016. Rincian masing-masing termasuk jumlah publikasi faktor dampak tahun 2016 dan jumlah total kutipan juga ditunjukkan dalam tabel tersebut. Nah, ini adalah tabelnya. Data mentah mencakup informasi tentang makalah dan informasi yang lebih lanjut tentang referensi masing-masing. Setelah memilih data dasar, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pembersihan data. Langkah ini melibatkan sejumlah analisis untuk masalah data seperti jamak atau tunggal, salah eja, karakter tidak standar, dan istilah yang tidak konsisten. Misalnya, manajemen teknologi dan inovasi atau MUTI, manajemen teknologi atau MUT, atau TM, semuanya memiliki arti yang sama. Hal ini dikutip dari Yanes Khalil and Wolf tahun 2010. Nah, yang selanjutnya adalah metodologi mengenai visualisasi dan alat bibliometrik. Analisis data simplex saat ini tidak dapat memenuhi tuntutan penelitian bibliometrik. Pemetaan sains, yang juga dikenal sebagai visualisasi jaringan bibliometrik, telah semakin mendapat perhatian. Visualisasi bibliometrik tidak hanya memberikan hasil yang jelas dan dapat dibaca, tetapi juga memanfaatkan informasi yang lebih dalam. Dikutip dari SET tahun 2017. Komponen dasar visualisasi bibliometrik adalah simpul yang dapat merepresentasikan parameter seperti makalah, penulis, jurnal, institusi, negara, dan kata kunci atau keyword. Nah, ada 3 poin. Yang pertama, garis merepresentasikan hubungan antara 2 simpul. Yang kedua, ada 3 jenis hubungan yang menghubungkan simpul-simpul, kemunculan, penggabungan bibliografi, dan kutipan langsung. Yang ketiga, kemunculan digunakan terutama dalam studi ini, yang berarti bahwa 2 item bibliometrik yang dapat diabstraksikan dan dilihat sebagai simpul yang ada dalam satu publikasi. Masih dalam visualisasi dan alat bibliometrik, dalam penelitian ini, SiteSpace sebagai alat analisis, karena alat ini dapat memenuhi tujuan penelitian dengan baik karena beberapa alasan berikut. Nomor satu, selain fungsi analisis dan visualisasi secara umum, SiteSpace dirancang untuk mendeteksi dan memvisualisasikan tren yang muncul pada pola sementara dalam literatur ilmiah. Hal ini dikutip dari Shen tahun 2006. Lebih khusus lagi, untuk menganalisis struktur semua jenis jaringan bibliometrik, SetSpace menyediakan fungsi yang disebut menemukan klaster atau cluster finding untuk mengidentifikasi istilah yang paling representatif dari sebuah klaster. Nomor 2 yaitu di luar analisis aspek ruang, SetSpace bagus dalam analisis dimensi waktu. Mekanisme pengiris waktu digunakan untuk menghasilkan jaringan panorama, yang berarti serangkaian potret jaringan yang berkembang di seluruh irisan waktu yang berurutan disintesis menjadi satu gambar. Ini dikutip dari Sand and Guan tahun 2011. Warna yang berbeda mewakili irisan waktu yang berbeda dan digunakan untuk menandai simpul, garis, dan komponen yang lain. Nah, yang seperti bisa dilihat pada gambar berikut, urutan temporal ditunjukkan oleh spektrum warna dengan aturan yang terbaru, berwarna orange, dan yang tertua berwarna biru. Dengan demikian, pola literatur ilmiah yang berkembang menonjol akan divisualisasikan dan berbeda. Selain itu, ukuran cincin di sekitar simpul mewakili jumlah tren bibliometrik muncul pada irisan waktu tertentu. Jika sebuah simpul memiliki cincin ungu terluar, warnanya tidak lagi mengacu pada periode waktu. Cincin ungu menunjukkan atau merepresentasikan bahwa simpul tersebut memiliki sentralitas perantara yang tinggi, yang didefinisikan sebagai beberapa kali sebuah simpul terletak pada jalur terpendek di antara semua pasangan simpul. Abbasi, Alpern, dan Offset 2011. Dengan kata lain, dengan kata lain, simpul dengan cincin ungu terluar adalah simpul poros dalam jaringan bibliometrik. Singkatnya, SiteSpace memberikan informasi lebih lanjut berdasarkan dimensi waktu dengan analisis visualisasi yang lebih visual dan kaya, serta lebih mudah dimengerti. Untuk hasil dari review akan dilanjutkan oleh rekan kami, Bu Juwita. Ya, untuk hasil pertama oleh Pak Deki, dipersilakan. Untuk di bagian hasil, yang pertama ada distribusi disiplin. Dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, komposisi disiplin ilmu
TIM dapat membantu dalam memahami sejauh mana bidang penelitian dibentuk oleh pertemuan disiplin ilmu dan peran apa yang dimainkan oleh disiplin ilmu tersebut. Lalu setiap catatan publikasi di WOS mencakup informasi kategori subjek yang termasuk di dalamnya. Perlu dicatat bahwa sebagian besar jurnal mencakup kategori subjek yang berbeda, misalnya kebijakan penelitian. Lalu ada analisis kemunculan. Kategori subjek digunakan untuk mendeteksi distribusi disiplin bidang TIM. Penskalaan jaringan Pathfinder diterapkan dalam semua analisis jaringan dalam studi ini. Dalam jaringan kemunculan kategori subjek, setiap simpul mewakili kategori yang terlibat dalam bidang TIM. Poin nomor 4, ada administrasi publik, perencanaan dan pengembangan, riset operasional dan ilmu manajemen, ilmu multidisiplin, dan sains and teknologi mengikutinya secara bergantian. Namun, menganalisis lokasi simpul melalui pengukuran sentralitasnya mengungkap pentingnya simpul-simpul. Yang terakhir, tiga kategori teratas yang memiliki cincin ungu terluar yang berarti hanya sentralitas perantaranya yang melampaui ambang batas. Nilai sentralitas bisnis dan ekonomi adalah 1,14, diikuti oleh teknik 0,57 dan manajemen 0,19. Yang kedua, analisis kositasi publikasi. Bagi menjadi 3 poin, menganalisis referensi adalah metode yang paling umum di bidang bibliometrik. Menemukan klaster adalah cara penting untuk menemukan sub-bidang dalam analisis kositasi. Sitespace menyediakan fungsi ini berdasarkan hubungan kemunculan dan atribut jaringan. Lalu yang kedua, peneliti memberi label klaster dengan istilah judul dan menunjukkan label klaster dengan rasio log likelihood, yang merupakan metode yang direkomendasikan yang digunakan dalam Sitespace, kecuali diindikasikan temuan dan metode pelabelan klaster ini diterapkan dalam semua analisis klaster dalam studi ini. Jaringan kositasi berdasarkan analisis pengelompokan divisualisasikan dalam gambar 2. Dalam jaringan ini, node mewakili publikasi yang dikutip dan tautan muncul di antara pasangan node manapun jika frekuensi kositasinya melebihi ambang batas. Yang terutama, daun berwarna mewakili gugusan jaringan dan warna yang berbeda mewakili tahun rata-rata yang berbeda dari semua publikasi dalam gugusan yang sesuai. Nah, berikut hasilnya pada gambar. Di gambar 2 ini, 7 daun disajikan sebagai berikut, yaitu integrasi desain manufaktur, kapasitas penyerapan, sistem inovasi nasional, perspektif kapabilitas dinamis, inovasi terbuka, inovasi proses industri, kinerja produk baru, dan inovasi model bisnis. Di atas segalanya dengan mempertimbangkan lokasi dan kepadatan garis orange yang mewakili hubungan konsistasi terbaru dari makalah subbidang TIM yang paling berkembang pesat adalah inovasi terbuka, kapasitas penyerapan, perspektif kapabilitas dinamis, dan inovasi proses industri. Selain itu, subbidang yang paling mungkin berkembang pesat adalah inovasi model bisnis yang semakin banyak mendapat perhatian penelitian. Ya, untuk Yang selanjutnya ketiga, saya lanjutkan yaitu analisis tren kata kunci atau choke keyword. Berikut adalah kata kunci dalam publikasi ilmiah mencerminkan tren dan arah perkembangan suatu bidang penelitian dengan menggunakan analisis choke keyword. Jurnal ini berhasil mengidentifikasi kata kunci utama yang sering muncul dalam penelitian TIM, serta bagaimana hubungan antar kata kunci ini berkembang dari waktu ke waktu. Pada tabel 4 di sini ada top 20 set jurnal in time field, di mana ada jurnal Research Policy, Management Science, Strategic Management Journal, Administrative Science Quarterly, Academic of Management Review, Organization Science, Academic of Management Journal, Innovation, Industrial and Corporate Change, Harvard Business Review, Technological Forecasting and Social Change, American Economic Review, Journal of Product Innovation Management, R&D Management, Journal of Management, Journal of Marketing, Technology Analysis and Strategy Management, California Management Review, Journal of Marketing Research, IEEE Transactions on Engineering Management. Kemudian beberapa kata kunci dengan frekuensi tertinggi dalam penelitian TIM adalah innovation, performance, R&D teknologi, knowledge, strategi, dan manajemen.
Selain itu, beberapa kata kunci dengan nilai betweenness, centrality yang tinggi seperti innovation policy, technology transfer, dan entrepreneurship menunjukkan pentingnya aspek kebijakan dan strategi dalam mendukung inovasi teknologi yang dapat dilihat pada gambar berikut. Next. Analisis ini juga mengungkap beberapa tren terbaru dalam penelitian TIM, seperti meningkatnya hubungan antara open innovation dan R&D, serta semakin besarnya perhatian terhadap bidang energi dan sustainability dalam konteks inovasi teknologi. Berikut adalah keywords-nya, yaitu information technology, ada tahun, stretch, begin, end, dan ada juga 15 top 15 keywords with the strongest citation burst yang terdiri dari information technology, spillover, United States, technological innovation, integration, search, competition, research-based view, open innovation, diffusion, dynamic capability, China, design, university, frame performance. Kemudian yang keempat adalah analisis kolaborasi. Analis ini juga mengungkap beberapa tren terbaru dalam penelitian TIM, seperti meningkatnya hubungan antara open innovation dan R&D, serta semakin besarnya perhatian terhadap bidang energi dan sustainability dalam konteks inovasi dan teknologi. Dalam figur 5 adalah mencerminkan the trends of the number yang terdiri dari negara, universitas, dan outdoors, di mana thin field over time yang disimbolkan dengan warna hijau yaitu country, warna biru yaitu university, dan warna kuning yaitu outdoor, di mana pada tren ini mengalami peningkatan untuk outdoor, university, dan country. Next. Kemudian adalah analisis kolaborasi. Pada level negara, hasil analisis menunjukkan bahwa Amerika Serikat yang terdiri dari 4.933 publikasi, Inggris 2.208 publikasi, dan Cina 1.368 publikasi adalah negara dengan kontribusi penelitian tertinggi dalam bidang TIM. Namun hanya Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda yang memiliki tingkat keterhubungan internasional tinggi, menunjukkan bahwa mereka lebih aktif dalam kolaborasi lintas negara dibandingkan China yang lebih sering bekerja secara independen. Pada tabel 6, ini adalah top 15 negara pada TIM Field yang terdiri dari USA, England, China, Netherlands, Germany, Italia, Spain, French, Kanada, South Korea, Sweden, Australia, Denmark, Jepang, Switzerland, yang dimana menggambarkan frekuensinya dan sennya. Next. Selanjutnya adalah analisis kolaborasi pada level institusi. Tiga universitas dengan jumlah publikasi tertinggi adalah University of Sussex, University of Manchester, dan Massachusetts Institute of Technology atau MIT. MIT juga memiliki tingkat keterhubungan internasional yang tinggi, menjadikannya pusat utama dalam kolaborasi penelitian TIM, yang dapat dilihat pada gambar berikut untuk university dengan jumlah publikasi tertinggi. Next. Selanjutnya untuk analisis kolaborasi pada level individu, Joseph F. Koch terdiri dari 83 publikasi, dan James Archer terdiri dari 79 publikasi adalah dua peneliti dengan jumlah publikasi tertinggi dalam bidang TIM. Analisis ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana riset TIM berkembang secara global. Namun, jurnal ini belum membahas lebih lanjut apakah tingkat kolaborasi yang tinggi berkontribusi terhadap kualitas atau dampak penelitian dalam jangka panjang, yang dapat dilihat pada gambar berikut untuk pada level-level individu. Next. Next. Dan diskusi dan kesimpulan dari tugas paper review oleh kelompok 1 adalah kesimpulan jurnal reviewing the domain of technology and innovation management, a visualization bibliometric analysis. Temuan utama mengenai evolusi teknologi and innovation management atau TIM menyoroti tren penelitian, tantangan, peluang masa depan, dengan temuan utama di mana TIM adalah bidang multidisiplin yang berkembang di persimpangan bisnis, ekonomi, manajemen, dan teknologi, di mana 6 topik utama dalam TIM terdiri dari design manufacturing integration, innovation system, open innovation, industrial process innovation, business model innovation, dan innovation policy. Kemudian open innovation menjadi tren dominan yang menandakan pergeseran dari inovasi tertutup ke model kolaboratif. Selanjutnya kolaborasi global masih didominasi negara maju, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Belanda, sementara China berkembang pesat tetapi kurang berkolaborasi secara internasional.
Next. Kemudian untuk implikasi dan rekomendasinya, yang pertama adalah TIM perlu lebih banyak integrasi dengan bidang lain seperti kebijakan publik dan sosial, kemudian fokus penelitian ke negara berkembang untuk memahami inovasi dalam konteks ekonomi yang berbeda, kemudian menggunakan metode analisis yang lebih canggih seperti machine learning dan big data untuk mendalami pola inovasi. Di mana keterbatasan studi pada jurnal ini yaitu hanya menggunakan 13 jurnal utama, berpotensi melewatkan penelitian penting lainnya. Kemudian metode bibliometrik tidak menangkap hubungan kausal sehingga hasilnya lebih bersifat deskriptif. Datanya hanya sampai pada tahun 2017 hingga tren terbaru mungkin belum tercakup. Next. Demikian presentasi untuk tugas paper review dari kelompok 1. Terima kasih.